Sebaik-baik perkara itu adalah yang dawam, dilakukan terus-menerus. Wa in qalla, walaupun sedikit. Amal kada banyak, cuma terus-menerus. Itu lebih bagus. Kenapa lebih bagus? Pertama, kada terasa nanti amal sedikit-sedikit tapi dilakukan terus-menerus bisa berbanyak. Yang kedua, orang kalau dawam beramal, itu suatu ketika dia ada uzur, itu pahalanya tetap mengalir. Pian dimasukkan tekad bahwasanya hendak sholat jamaah terus. Kalau kada kawal 5 waktu, mana waktu yang paling lapang pian? Diniatkan dengan kuat, lakukan terus. Maka saat sampean ada uzur, sudah gagaringan, kada kawat tulak, sakit, pahala sholat berjamaah itu tetap mengalir. Pian biasakan infak sedikit barang, tapi rutin dan itu diniatkan, itu lebih baik. Kata Rasulullah, setiap hamba itu nanti akan dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi dia itu matinya bagaimana. Kemudian Imam Al-Munawi di dalam Faidul Qadir, beliau katakan wa yamutu ala ma 'asha 'alaihi. Dan setiap hamba itu akan mati dalam kondisi bagaimana kebiasaan dia itu hidup. Jadi pian biasa apa, kemungkinan besar matinya begitu. Sehingga banyak-banyak ya kita lakukan kebiasaan yang baik. Nah itu yang tadi, yang dawam, itu kan jadi kebiasaan. Harapannya kita mati dalam kondisi itu. Barang apakah yang didawamkan, yang perbuatan baik itu? Mengaji kah? Sholat jamaah kah? Infak kah? Baca Al-Quran kah? Belajar kah? Menulis kah? Atau apa yang kira-kira manfaat? Ini aja kita mendawamkan waktu Ramadan aja kan juga sulit coba ya. Kita lihat separuh Ramadan itu sudah mulai hilang jamaah. Ya, kadang di sini aja begitu ngalihnya coba ya. Untuk istiqomah itu. Sehingga pian-pian yang Allah berikan semangat disyukuri. Itu pemberian Allah Ta'ala kepada pian. Pemberian Allah. Ada semangat itu pemberian dari Allah, disyukuri. Nah, mudah-mudahan kita itu bisa meningkat sampai kita tulak perjalanan jauh itu kita dalam kondisi siap. Karena kondisi meninggal seseorang itu tergantung juga dengan suasana hati. Di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam itu dijelaskan. Inna khatimatas su', sesungguhnya mati yang buruk itu kebanyakan adalah bisa babi dasi satin batinah. Itu disebabkan oleh buruknya batin seseorang. Jadi amun pian hati ini ditata bujur-bujur, ditancapkan dalam hati itu ingin taat terus. Kemudian dilakukan walaupun sedikit-sedikit, ringan-ringan. Insya Allah itu hati menjadi baik. Dan kemungkinan besar Allah matikan kita dalam kondisi hati seperti itu. Tapi amun kada, khawatirnya itu kita mati dalam kondisi hati yang tidak ridha dengan Allah Ta'ala. Dan itu salah satu tingkatan su'ul khotimah. Di dalam kitab Minhajul Abidinnya Imam Al-Ghazali kan begitu. Su'ul khotimah itu ada mati kondisinya kafir. Kadang ngerti Islam lagi. Yang kedua bisa jadi mati dalam kondisi pikiran itu tidak ridha kepada Allah Ta'ala ketika dicabut nyawa itu. Itu su'ul khotimah juga, walaupun tidak kemudian kekal di neraka kada. Bangun rumah hanyar tuntung, belum sempat kita tempati. Malaikat Israel datang hendak membawai kita tulak. Kita berindah dalam hati kada, ini belum sempat menikmati rumah yang barusan dibangun susah payah, kok sudah mau diberangkatkan. Dalam kondisi seperti itu, kalau dia nggak rela dengan kematian itu su'ul khotimah, kata Imam Al-Ghazali. Coba
Kadang sekedar oh ini mati berzina, ini mati lagi mabuk. Enggak sekedar itu. Kalau itu suul khotimah ya. Tapi orang bisa karena pikiran tadi. Makanya kita lihat orang-orang soleh dulu meninggalnya itu dalam kondisi yang sangat-sangat baik. Perasaan mereka itu. Rasulullah misalnya, yang diingat beliau bukan urusan dunia, hartanya, istri-istrinya, bukan. Tapi beliau mikirkan umat, bagaimana umat beliau supaya selamat. Jadi seperti itu. Atau ingat kesalahan kita sehingga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mati dalam kondisi seperti itu mati yang baik, insyaallah begitu. Walaupun pian bekerja di sawah, tapi yang diingat Allah Subhanahu wa taala, minta karunia Allah taala. Tapi amun biasanya perbuatannya kada tapi bagus, kemungkinan besar matinya kayak itu juga. Kata Rasulullah, setiap hamba itu nanti akan dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi dia itu matinya bagaimana. Kemudian Imam Al-Munawi di dalam Faidul Qadir, beliau katakan wa yamutu ala ma 'asha 'alaihi. Dan setiap hamba itu akan mati dalam kondisi bagaimana kebiasaan dia itu hidup. Jadi pian biasa apa, kemungkinan besar matinya begitu. Sehingga banyak-banyak yang kita lakukan kebiasaan yang baik. Nah itu yang tadi, yang dawam itu kan jadi kebiasaan. Harapannya kita mati dalam kondisi itu. Barang apakah yang didawamkan, yang perbuatan baik itu? Mengaji kah? Sholat jamaah kah? Infak kah? Baca Al-Quran kah? Belajar kah? Menulis kah? Atau apa yang kira-kira manfaat? Sampai Imam Abu Ja'far At-Tabari, penulis tafsir yang tebal itu ya, yang awal-awal, juga ahli tarikh. Beliau itu meninggal usia 68 tahun. 68 tahun. Saking senangnya ilmu itu, beliau itu tulisannya, ada muridnya menghitung itu. Andai mulai balik sampai meninggal itu dihitung berapa lembar tulisan, itu tiap hari rata-rata 14 lembar beliau itu nulis. Tulisannya banyak benar, kitabnya itu banyak benar Sidin. Dan Sidin kada sempat menikah, kada sempat. Ini nangalih ditiru nih. Kita ini sudah menikah, hendak menikah pulang. Sidin kada sempat lagi menikah itu. Sampai meninggal. Ketika ujung-ujung kehidupan itu sedang sakit. Ya, bahasa kita ini ya sudah parak. Beliau minta kertas dan pena. Ditanyakan, apakah dalam kondisi seperti ini engkau masih mau menulis? Beliau katakan, hendaknya setiap muslim itu tidak meluangkan satu waktu kecuali dia itu belajar. Orang tua alim benar, belajar terus nulis apa yang dia ilmu beliau tuliskan. Banyak kitabnya itu. Ada tafsir At-Tabari, ada tarikh, kitab tarikh atau sejarah beliau tulis juga. Beliau sampaikan kepada muridnya, maukah belajar tafsir? Aku bacakan kitab tafsir yang kutulis. Ditanya berapa halaman? 30.000. Kata muridnya, sudah itu habis umur kita nggak selesai itu. Akhirnya beliau ringkas kitabnya. Itu orang Bahari. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau. Imam An-Nawawi juga kayak gitu. Imam An-Nawawi, ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Beliau itu wafatnya lebih muda lagi, 45 tahun. 45 tahun. Cuma tulisannya, kitabnya banyak banget. Kitab fikihnya, nulis kitab Al-Majmu', ya, Syarah Al-Muhadzab. Yang kitab hadis beliau mensyarah Sahih Muslim. Hafal Sidin Sahih Muslim, dikasih penjelasan dari hafalan itu aja. Kemudian kitab Riyadhus Shalihin, dan yang banyak dikaji sekarang itu kitab
Yang kecil kitab Arba'in An-Nawawiyah. Kitab Arba'in ini kan kumpulan 40 hadis ya. Beliau nulis itu 42 hadis. Banyak ulama nulis kitab 40 hadis. Tapi kitabnya Imam An-Nawawi ini yang paling banyak dibaca, dikaji oleh semua level mazhab. Itu barokah ilmu beliau. Dan sekali lagi beliau kada sempat menikah juga, wafat itu Imam An-Nawawi. Kalau putra ini kena nikahlah putra. Ya. Imam Ahmad itu menikahnya agak lambat juga, 40 tahun sih dia hanya menikah. Ini bukan memprovokasi orang untuk tidak menikah, tapi saya ingin gambarkan bagaimana perhatian mereka itu luar biasanya terhadap ilmu, sehingga kadang hal-hal yang lain itu nggak terfikirkan. Saya rasa mereka bukan kada ingin menikah ya, tapi mikir kena aja lah, ini lebih penting, kena aja lah, sampai akhirnya Allah berangkatkan ke negeri akhirat tanpa menikah.